Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang berada di rumah, apa kabar? Semoga hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam keadaan semangat. Nah anak-anak ibu, hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA. Kemarin kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran, tapi masih di bab pertama ya, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu, kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara besaran dan satuan. Mengukur. Mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Inilah alat untuk mengukur tinggi badan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengukur sesuatu? Apakah besaran itu? Apakah satuan itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya, panjang, luas, volume, dan kecepatan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Sebagai contoh, tinggi badan Rudi 160 cm, yang mana yang disebut besaran, yang mana yang disebut satuan. Apabila besaran dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, berarti yang menjadi besaran adalah tinggi. Dan apabila satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan satuan besaran, berarti yang menjadi satuannya adalah sentimeter. Macam-macam besaran. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Tabel besaran pokok. Di sini ada 7 besaran pokok. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Di sini menggunakan satuan internasional sebagai satuannya. Nah, di sini ada alat ukur juga. Kalau panjang menggunakan alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Nah, di sini ada massa. Massa di sini singkatannya kilogram. Alat ukurnya neraca, sedangkan satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Di sini ada suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus, satuannya ampere. Di sini alat ukurnya ampere meter. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sekarang kita melihat tabel besaran turunan. Di sini ibu cuma mengambil 6 ya. Yang pertama di sini ada kecepatan, luas, percepatan, gaya, volume, dan massa jenis.
Nah, di sini ada juga lambang satuannya. Kalian bisa baca, bisa lihat di tabel besaran turunan. Jenis-jenis alat ukur panjang. Ada mistar, ada roll meter, ada jangka sorong, ada mikrometer. Alat ukur massa. Di sini Ibu ambil 4 contoh, kalian bisa lihat apa aja alatnya untuk mengukur massa. Ada 4 ya Ibu yang Ibu ambil. Kalian bisa lihat. Terus alat ukur waktu. Alat ukur waktu Ibu ambil contohnya. Di sini ada arloji analog. Terus ada stopwatch digital. Ada stopwatch analog, jam matahari, dan juga jam pasir. Ini sebagai contoh alat ukur waktu. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran ini kita tarik kesimpulan. Yang pertama, pengukuran adalah penentuan besar dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Misalnya, untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Yang kedua, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Yang ketiga, hal yang dapat diukur antara lain seperti panjang, massa, intensitas cahaya, energi, gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah anak-anak, sebagai bahan evaluasi, coba anak-anak cari apa fungsi neraca sama lengan. Kirim melalui WA Ibu kalau sudah dapat jawabannya. Nah anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti ketemu lagi dengan materi berikutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.